Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turus Bumi Channel. Semoga dulur Turus Bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya, serta terkabul semua doa dan keinginannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang nasib dan rezeki kelahiran weton Jumat Pahing. Neptu weton Jumat Pahing menurut Pancasuda, menurut Saptawara, dan Pancawara, serta menurut Kamarokam. Juga tentang jam bait, naga hari. Dan sekaligus tentang watak kelahiran Jumat Pahing. Neptu menurut Pancasuda. Jumat 7 tambah Pahing 9 sama dengan 16. Menurut Saptawara dan Pancawara. Jumat 6 tambah Pahing 9 sama dengan 15. Menurut Kamarokam. Jumat 1 tambah Pahing 3 sama dengan 4. Watak hari menurut Kamarokam adalah Mantri Sinaroja. Artinya baik, pangkat berwibawa, tercapai tujuan, bahagia. Naga hari. Naga hari berada di Tenggara. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, selatan, dan timur. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara. Jam 6 sampai 8. Jam 11 sampai 13. Jam 13 sampai 15. Jam 20 sampai 23. Jam 23 sampai jam 1. Jam 3 sampai jam 6. Watak kelahiran. Pada dasarnya, Anda adalah pembicara yang menyenangkan dengan cita-cita tinggi dan hati yang jujur. Apalah artinya jika Anda bersikap sedikit boros? Anda bakal memperoleh banyak poin dari mereka yang ingin melihat Anda berhasil. Bahkan, jika Anda tidak selalu memanjakan mereka, Anda kelihatan begitu mudah dimanfaatkan, sehingga orang tidak akan menyangka bahwa Anda akan mampu bersikap keras kepala, atau menduga betapa ganasnya Anda bila sedang mengalami hari yang menjengkelkan. Nasib dan rejeki. Usia 1-6 tahun, menurut Kitab Primbon, usia kanak-kanak memang kurang menyenangkan, mungkin ekonomi orang tua dalam keadaan pas-pasan, sehingga permintaan Anda seringkali diabaikan, keinginan hanya tinggal keinginan saja, sehingga Anda sering kecewa. Hidup prihatin di masa kecil bukan berarti suatu penderitaan, namun merupakan latihan dan pendidikan yang sangat berguna bagi kehidupan kelak di kemudian hari. Usia 7-12 tahun, memasuki usia 7 tahun nasib Anda agak baik, keberuntungan tampaknya ada tanda-tanda untuk datang kepada Anda. Ekonomi orang tua barangkali lebih mapan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi orang tua akan berpengaruh pula bagi kehidupan Anda. Di usia ini, banyak keinginan yang terkabulkan. Permintaan Anda seringkali dituruti begitu saja oleh orang tua Anda. Usia 13-18 tahun. Nasib dan keberuntungan Anda di usia remaja ini tak mengalami perubahan. Kondisi hidup Anda masih tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya. Keinginan dan kebutuhan Anda sebagian tercukupi, problem hidup hampir tidak mengganggu pikiran Anda, hubungan dengan teman baik, asmara juga menyenangkan. Usia 19-24 tahun, memasuki usia 19 tahun, nasib Anda cerah. Anda benar-benar menjadi orang beruntung, rezeki Anda lancar, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Primbon, puncak kejayaan hidup Anda memang dikala Anda memasuki usia ini. Biasanya keberhasilan di usia muda seringkali membawa dampak buruk karena menuruti keinginan dan cenderung berfoya-foya. Oleh sebab itu, agar Anda tidak terbiasa dengan kehidupan berfoya-foya, maka pikirkan bahwa masa depan Anda masih panjang. Lebih baik hidup hemat dan menyisihkan sebagian penghasilan Anda untuk ditabung jika saat usia ini Anda sudah bekerja. Usia 25-30 tahun. Dalam usia ini, Anda tetap berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Rezeki Anda lancar seperti di tahun-tahun sebelum ini. Usaha yang Anda tekuni selalu mendatangkan keuntungan. Tahun-tahun pertama perkawinan juga berjalan mulus. Rumah tangga Anda terasa harmonis. Jika Anda seorang karyawan, maka karir Anda menanjak. Banyak orang yang menaruh simpati atas keberhasilan Anda. Tapi ada juga sebagian yang merasa iri dan ingin menghancurkan karir Anda. Jika Anda mendapat kepercayaan dari orang lain, sebaiknya Anda jangan berkhianat. Jangan mencoba untuk mengecewakan orang lain. Usia 31-36 tahun, menurut ramalan Kitab Primbon, memasuki usia ini nasib Anda mengalami penurunan. Keberuntungan berkurang. Rezeki mulai seret. Ada perubahan sekitar 50%.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Anda hendaknya berintrospeksi diri, mengoreksi diri, sebab dengan demikian Anda akan menemukan penyebab mengapa terjadi kemerosotan. Usia 37-42 tahun, tampaknya roda kehidupan tak pernah berhenti berputar. Pada saat beberapa tahun lalu Anda mengalami nasib buruk, kemudian berubah menjadi baik dan sukses, dan sekarang. Jangan terkejut, karena nasib Anda benar-benar buruk kembali. Rejeki sangat seret. Kegagalan sering muncul dan Anda tak mampu mengatasinya. Pengeluaran seringkali lebih banyak daripada pendapatan, hidup serba pas-pasai. Di usia ini memang tak menyenangkan, tapi terimalah kenyataan ini dengan sabar dan berlapang dada. Jangan pesimis, tetapi bersemangatlah bahwa kelak keberuntungan akan kembali menjadi milik Anda. Usia 43-48 tahun. Jika Anda tenang dalam menghadapi krisis rumah tangga, krisis ekonomi, dan segala macam kegagalan, maka semua itu akan berlalu. Anda harus yakin kalau Anda mampu mengatasinya. Barangkali krisis beberapa tahun lalu dapat Anda lalui dengan baik dan dapat diselesaikan dengan wajar. Maka di usia ini, ternyata ada perubahan. Nasib Anda lebih beruntung dan rezeki lebih lancar jika dibandingkan masa-masa ketika Anda berusia 37-42 tahun itu. Usia 49-54 tahun, nasib Anda ternyata terus mengalami peningkatan, meskipun tidak naik ke puncak keberhasilan, tetapi merangkak sedikit demi sedikit. Rezeki lebih lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegagalan mulai berkurang, problem sudah dapat diatasi dan diselesaikan dengan mudah. Sukses agaknya mulai tampak di depan mata. Oleh sebab itu Anda jangan terbiasa membuang-buang waktu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya demi meraih sukses. Usia 55-60 tahun, menurut kitab Primbon. Memasuki usia 55 tahun nasib Anda benar-benar menyenangkan. Keberuntungan berada di tangan Anda. Rezeki lancar sekali datangnya. Segala yang Anda kerjakan dapat menghasilkan keuntungan. Banyak teman yang datang, banyak orang yang menaruh simpati dan kepercayaan kepada Anda. Di usia ini, Anda berada pada puncak kejayaan menurut takaran rezeki Anda. Usia 61-66 tahun. Memasuki usia kepala 6. Nasib Anda masih bertahan. Rezeki masih lancar seperti di tahun-tahun sebelumnya, keberuntungan tampaknya masih setia menemani Anda. Jangan terlena hanya karena kejayaan. Jangan menyombongkan diri, hargailah setiap orang. Jangan suka memberi janji, kemudian tidak ditepati. Kebohongan akan menjerumuskan dan melenyapkan karir Anda. Usia 67-72 tahun, nasib seseorang tidak selalu berada pada puncak kejayaan, suatu saat akan berganti. Begitu pula sebaliknya, tak selamanya orang bernasib buruk, sekali waktu pun berubah jadi baik. Dan Anda, ketika memasuki usia 67 tahun, ternyata memiliki nasib yang sangat tidak menyenangkan. Anda berada dalam lingkaran kehidupan yang sulit, rezeki Anda seret, dan kesehatan Anda menurun. Usia 73-78 tahun, keadaan krisis ekonomi dan kebahagiaan hidup hanya berlangsung beberapa tahun saja. Menurut kitab Primbon, nasib Anda mengalami perubahan kembali ketika memasuki usia 73 tahun. Setidak-tidaknya ada peningkatan sekitar 50% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesejahteraan hidup Anda juga mulai baik. Usia 79-84 tahun, tampaknya nasib Anda mengalami peningkatan, walaupun berangsur sedikit demi sedikit. Kesejahteraan cukup baik, anak maupun cucu sangat sayang dan memperhatikan Anda di saat usia lanjut ini. Ketenangan batin pun Anda rasakan, sehingga Anda tidak terlalu berpikir macam-macam. Usia 85-90 tahun, jika memungkinkan Anda diberi umur panjang maka pada usia ini nasib Anda masih seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kesejahteraan dapat Anda rasakan dengan damai, hanya saja kesehatan terus menurun dan Anda sering lupa. Telinga dan mata sudah tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur turus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.